Please, play. Hai warga Rebahan, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik kan? Hari ini Rebahan Film akan menceritakan alur film Deadpool yang rilis tahun 2016. Setelah ini juga, Rebahan Film akan melanjutkan Deadpool 2 dan Deadpool 3. Deadpool pertama menceritakan bagaimana kisah Wade yang dirubah menjadi sosok mutan agar selamat dari penyakit kankernya. Namun hasil tersebut malah membuat mukanya hancur. Ia pun mencari ilmuwan yang telah merubahnya untuk mengembalikan tampangnya. Bagaimanakah keseruannya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Rebahan Film ya. Bersama kita bangun channel ini untuk kalian yang hobinya rebahan. Tak usah berlama-lama lagi, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Diceritakan seorang bernama Wade Wilson yang mempunyai pekerjaan tukang pukul bayaran untuk menghajar orang sesuai permintaan pelanggannya. Saat ini dia sedang menjalankan tugasnya dari seseorang wanita bernama Megan untuk memberikan pelajaran kepada pengantar pizza bernama Jeremy karena telah menerornya. Setelah memberikan peringatan, ia pun memberikan hasil pekerjaannya pada Megan. Megan sangat berterima kasih karena sudah mau membantunya. Setelah itu, Wade pun kembali di bar Sister Margaret, di mana tempat para tukang pukul bayaran berkumpul. Di dalam bar, Wade pun menemui teman baiknya yang bernama Whistle. Wade menceritakan bahwa ia melakukan pekerjaan ini karena hanya ingin menghajar orang-orang yang pantas dihajar. Di dalam bar juga ada papan polling kematian atau Deadpool, di mana mereka saling bertaruh menebak siapa yang akan mati duluan, maka akan memenangkan sejumlah uang. Whistle juga bertaruh sebesar $150 untuk kematian Wade. Beberapa saat berlalu, Wade ditemui oleh seorang gadis bernama Vanessa. Vanessa adalah seorang wanita penghibur. Wade pun menanyakan padanya, apa yang Wade dapat jika memberikan Vanessa uang sebesar $275. Vanessa pun menjawab bahwa Wade akan mendapatkan waktu 40 menit dan terserah mau melakukan apa saja padanya. Dan dengan waktu segitu, Wade mengajak Vanessa bermain di time zone. Beberapa waktu berlalu, mereka semakin dekat dan saling jatuh cinta satu sama lain. Hingga pada akhirnya Wade melamar Vanessa dengan sebuah cincin permen. Dan mereka pun sepakat akan menikah. Tiba-tiba Wade jatuh pingsan. Vanessa pun membawa Wade ke rumah sakit. Ternyata Wade terkena kanker stadium akhir dan tak akan hidup lebih lama lagi. Hal tersebut membuat mereka berdua sangat syok. Vanessa sangat khawatir dengan Wade, sedangkan Wade hanya fokus memandangi wajah Vanessa. Di apartemen, Vanessa terlihat terpukul dengan keadaan Wade sekarang. Namun Wade malah tidak mau terlalu memikirkannya dan meyakinkan Vanessa bahwa ia akan baik-baik saja. Dan jika memang Wade harus mati, Wade berjanji akan menemuinya di kehidupan selanjutnya. Vanessa pun meneteskan air mata, bahwa ia sangat mencintai Wade dan tak ingin kehilangannya. Ia tidak percaya dengan adanya kehidupan selanjutnya. Tak ingin terus membuat Vanessa sedih, Wade menemui Whistle di bar untuk mencari informasi penyembuhan kankernya. Whistle pun senang karena sebentar lagi Wade akan mati dan ia akan memenangkan taruhan, karena ia bertaruh pada kematian Wade. Di dalam bar juga ternyata ada seseorang yang ingin menemui Wade. Orang itu menggunakan jas rapi. Pria itu mengatakan bahwa mengetahui jika Wade sedang terkena kanker dan akan segera mati. Pria itu menawarkan Wade bahwa ia dan organisasinya bisa menyembuhkan kanker Wade dan bisa membuat Wade lebih kuat dari manusia normal. Namun Wade tidak percaya dengan semua omong kosong itu dan meninggalkan pria tersebut. Di apartemennya, Wade terus memikirkan tawaran pria berjas di dalam bar sebelumnya. Ditambah Wade yang tak ingin terus melihat Vanessa bersedih memikirkan dirinya. Dan pada malam itu, Wade memutuskan pergi meninggalkan Vanessa dan menemui pria berjas yang ia temui di bar. Wade pun dibawa di ruang operasi ilegal untuk menyembuhkan kankernya. Di sana malah terlihat seperti laboratorium percobaan, karena ada banyak pasien selain Wade yang sedang dilakukan percobaan secara tak jelas. Wade bertemu dengan seorang gadis yang sangat kuat bernama Angel dan seorang ilmuwan yang juga adalah mutan dengan kekuatannya adalah tak bisa merasakan sakit, bernama samaran Ajax, yang nama aslinya adalah Francis Freeman yang memimpin tempat itu. Francis pun menjelaskan bahwa labnya bukan milik pemerintah, namun proyek swasta, di mana ia mengubah orang-orang seperti Wade menjadi manusia berkemampuan luar biasa. Dalam hal ini adalah mutan.
Francis pun menyuntikkan sesuatu yang akan mengaktifkan DNA mutan Wade. Mereka memaksa Wade terus merasakan stres dan menyiksanya setiap hari agar memicu adrenalinnya, sehingga DNA mutannya akan segera aktif. Semua itu tak berhasil hingga Wade dimasukkan ke dalam tabung hampa udara untuk cara terakhir. Wade hanya punya dua pilihan, yaitu mengaktifkan DNA mutannya atau akan mati. Francis juga menjelaskan bahwa di sini ia tak menciptakan pahlawan super, namun budak super yang akan dipasangi kalung pengendali lalu dijual dengan harga tinggi untuk melakukan tugas sesuai perintah majikannya. Wade pun tersadar bahwa ia telah salah dalam mengambil keputusan. Francis pun menutup tabung dan mengkosongkan oksigen. Tak lama kemudian, ternyata gen mutan Wade mulai aktif. Seketika tubuh Wade pun rusak, wajahnya seperti luka terbakar. Ia pun menjadi buruk rupa. Beberapa waktu berlalu, Francis pun membukakan tabung Wade. Wade sangat marah dengan perbuatan Francis padanya. Francis pun mengatakan bahwa ia dapat menyembuhkan wajah Wade, tapi ia lebih senang melihat Wade seperti itu. Wade yang marah langsung menyundulkan kepalanya pada Angel, yang mana tanpa disadari oleh Francis dan Angel, Wade telah berhasil mengambil sebatang korek api yang digigit oleh Angel. Setelah ia ditinggalkan Francis dan Angel, Wade pun menyalakan sebatang korek api itu ke saluran oksigen, yang seketika terjadilah ledakan dahsyat di sana. Saat Francis kembali dan memadamkan api yang membara, ia menyadari bahwa Wade telah keluar dari tabungnya. Tiba-tiba, Wade keluar dari perapian dan menyerang Francis. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Wade mengatakan ia tak akan membunuh Francis karena tahu hanya Francis yang dapat memperbaiki wajahnya. Namun dalam perkelahian mereka berdua, Wade tak sanggup mengimbangi kekuatan Francis. Francis pun menancapkan sebatang besi pada tubuh Wade dan meninggalkan Wade di bangunan yang mulai runtuh. Beberapa waktu berlalu, terlihat api yang sudah padam. Ternyata Wade belum mati dan bangkit dari abu-abu reruntuhan. Kini Wade yang seorang mutan memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri dari segala macam luka, penyakit yang ia derita. Bahkan kankernya sudah sembuh. Namun karena tampangnya yang buruk rupa membuatnya tak berani bertemu langsung dengan Vanessa. Wade hanya mampu memandangi Vanessa dari kejauhan. Bahkan orang-orang di sekelilingnya nampak takut dengan penampilan Wade yang buruk rupa. Tak merasa putus asa, Wade pun menemui Whistle dan meminta bantuannya untuk mencari informasi di mana Francis berada. Whistle juga menyarankan Wade untuk menggunakan topeng dan nama samaran karena Francis pasti mengira Wade sudah mati. Saat mereka menentukan nama samaran Wade, Wade pun melihat ke arah papan polling kematian dan memutuskan namanya adalah Deadpool. Captain Deadpool. Di tempat persembunyiannya, Wade pun merancang sebuah kostum untuk melengkapi penyamarannya dalam memburu Francis. Pada awalnya, Wade mengenakan kostum serba putih, namun hal itu malah membuat kostumnya selalu kotor karena terkena noda darah. Keesokan harinya saat di dalam sebuah laundry, Wade yang sedang membersihkan noda darah di kostumnya mendapatkan saran dari seorang nenek tua yang buta agar mengenakan kostum berwarna merah saja jika tak ingin repot. Wade pun mendengarkan saran wanita tua itu. Kini ia menggunakan kostum berwarna merah dan mulai menelusuri jejak Francis dari anak buahnya. Wade atau nama samarannya Deadpool menghajar anak buah Francis satu persatu hingga akhirnya ia menemukan jejak Francis. Keesokan harinya, Deadpool memesan taksi untuk mengantarkannya ke tempat Francis berada. Deadpool yang bosan duduk di kursi belakang pun memilih akan duduk di depan bersama sang supir taksi. Supir itu bernama Dopinder. Dopinder penasaran mengapa Deadpool mengenakan pakaian serba merah. Deadpool pun mengatakan bahwa ini adalah hari Natal dan ia ingin membalaskan dendamnya pada seseorang yang telah merusak wajahnya. Di tempat lain, Francis sedang bertransaksi menjual mutan ciptaannya untuk kepentingan perang. Setelah mendapatkan bayaran, Francis pun pergi. Kembali di dalam taksi, di mana Deadpool yang lupa membawa persenjataannya dan hanya membawa pistol yang berisikan 12 peluru. Deadpool pun menyuruh Dopinder berhenti karena telah sampai di tempat tujuan. Terlihat Deadpool sedang menunggu di sana sambil menggambar dirinya yang sedang menghajar Francis. Hingga akhirnya targetnya muncul. Deadpool pun langsung melompat ke dalam salah satu mobil dan menghajar anak buah Francis.
Deadpool mengungkapkan bahwa dirinya sedang mencari Francis. Namun ternyata Francis tidak ada di sana. Cerita pun berpindah pada Xavier School, yang adalah sekolah para mutan yang kita tahu adalah sekolah yang didirikan Profesor X dalam film X-Men. Terlihat Colossus sedang sarapan dan menonton siaran berita secara live tentang Deadpool yang sedang membuat kekacauan di kota. Colossus pun mengajak Negasonic untuk menemaninya mengatasi Deadpool. Sebelumnya juga, Colossus telah berulang kali mengajak Deadpool untuk bergabung dengan X-Men, namun Deadpool selalu menolak tawaran itu. Kembali pada lokasi Deadpool yang terus mencari di mana Francis. Memanfaatkan 12 peluru, Deadpool berhasil menghabisi rombongan anak buah Francis satu persatu. Tiba-tiba terdengar seseorang yang akan kabur menggunakan motor, yang ternyata itu adalah Francis. Deadpool pun kemudian mengajar Francis habis-habisan hingga menancapkan pedangnya pada Francis di pinggir jalan. Francis nampak kebingungan siapa sebenarnya Deadpool. Wade pun membuka topengnya dan hal itu membuat Francis sadar. Wade sangat dendam dengan Francis yang telah mengubah wajahnya menjadi buruk rupa. Saat hendak menghajar Francis lagi, datanglah Colossus yang menghentikan aksinya. Colossus terus mengajak Deadpool untuk bergabung dengan X-Men sehingga Deadpool bisa menjadi pahlawan yang baik. Colossus menyayangkan kekuatan Deadpool yang digunakan dengan sembarangan. Namun Deadpool terus menolak hal itu karena ia ingin bebas melakukan apa saja. You're better than this. Join us. Di tengah perdebatan Deadpool dan Colossus, malah membuat Francis berhasil melarikan diri dari sana. Quite unfortunate. Hal itu membuat Deadpool sangat kesal dan menghajar Colossus. Namun tubuh Colossus yang terbuat dari besi yang ada malah mematahkan tangan Deadpool. Tak menyerah di sana, Deadpool terus melontarkan serangan pada Colossus yang hasilnya mematahkan kaki dan tangan Deadpool. Lalu akhirnya Colossus memborgol tangan Deadpool agar ia tak bisa kabur. Deadpool yang masih tak kenal menyerah akhirnya memotong tangannya dan meloncat ke truk sampah. Deadpool sangat kesal dengan Colossus dan Negasonic yang membuat rencananya hancur berantakan. Lalu Deadpool pun memutuskan untuk pulang. Saat ini ia tinggal bersama nenek buta yang dulu ia temui di laundry. Nenek itu bernama Al. Kembali pada Francis, di mana Angel sedang menyiapkan pasukan mutan buatan yang akan dimasukkan ke dalam peti lalu dijual. Di dalam markas, Francis akhirnya tahu bahwa pria berkostum merah itu adalah Wade. Ia pun merencanakan balas dendam atas perbuatan Wade. Di rumah diperlihatkan tangan Wade yang sebelumnya putus mulai perlahan tumbuh kembali. Wade mengatakan pada Al bahwa ia sangat merindukan Vanessa. Al pun memberikan saran agar Wade segera menemui Vanessa karena cinta itu buta. Pasti Vanessa akan menerima kekurangan Wade. Namun Wade sendiri sangat tidak percaya dengan keadaannya yang sekarang untuk menemui Vanessa. Beberapa waktu berlalu terlihat Francis yang datang di bar untuk mencari Wade. Ia pun bertanya pada Whistle, namun Whistle mengatakan bahwa tak pernah mendengar nama Wade di barnya. Tanpa sengaja Francis malah menemukan foto Wade bersama Vanessa di sana dan menyuruh Angel mengambilnya. Kini Francis mempunyai rencana buruk, yaitu akan menculik Vanessa untuk memancing Wade keluar dari persembunyiannya. Francis pun meninggalkan tempat itu. Sadar akan hal itu, Whistle segera menelpon Wade untuk memberitahunya hal buruk ini. Whistle dan Wade pun segera mencari Vanessa di tempat kerjanya sebelum terlambat. Saat ingin menyapa Vanessa, Wade yang masih tak percaya diri mengurungkan niatnya dan mengumpulkan keberaniannya di dalam toilet. Bos Vanessa pun memberitahu Vanessa bahwa ada seseorang yang sedang menunggunya di pintu belakang. Vanessa pun menemuinya, yang dikira adalah Wade. Ternyata sosok itu adalah Francis bersama Angel. Mereka berdua pun menculik Vanessa. Setelah keberaniannya terkumpul, Wade pun mencari Vanessa. Namun sayangnya Wade sudah terlambat, karena Francis sudah berhasil menculik Vanessa. Hal itu membuat Wade sangat marah besar. Bahkan hingga sampai di rumah, Wade terus melampiaskan amarahnya pada semua barang-barang yang ada di rumah. Beberapa saat kemudian, ada pesan masuk di ponsel miliknya yang berasal dari Francis. Pesan itu berisi Wade yang harus menemui Francis di tempat bangkai kapal jam 12 siang jika ingin menyelamatkan Vanessa. Hal tersebut membuat Wade makin marah dan menyuruh Whistle dan Al untuk mengumpulkan semua senjata yang ada di rumah. Terlihat banyak sekali senjata yang terkumpul di dalam tas.
Wade pun segera bergegas dengan tas yang penuh dengan senjata. Diperlihatkan juga Francis yang sudah bersiap dengan puluhan pasukannya untuk menunggu kedatangan Wade. Sebelum ke TKP, Wade menemui Colossus dan Negasonic untuk meminta bantuan mereka berdua menyelamatkan kekasih hatinya yang diculik oleh Francis. Mereka bertiga pun menuju ke TKP dengan menggunakan taksi milik Dopinder. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di sana. Mereka pun segera memasuki tempat itu. Namun tiba-tiba Deadpool teringat bahwa ia lupa menurunkan semua senjatanya yang berada di dalam mobil Dopinder. Deadpool pun mencoba menelpon Dopinder. Namun karena Dopinder yang mengalami kecelakaan di jalan membuatnya tak bisa menerima telepon dari Deadpool. Akhirnya Deadpool harus bisa mengalahkan Francis dengan persenjataan yang seadanya. Di dalam sana, puluhan pasukan Francis yang bersenjata sudah bersiap menyerang mereka bertiga. Francis dan Angel sendiri berada di atas bangkai kapal itu. Angel yang berada di samping Francis langsung melompat ke bawah. Pertarungan dibuka dengan Angel yang mengayunkan pukulan pada Colossus. Saking kuatnya Angel, pukulannya bisa membuat Colossus yang berbadan besi terlempar cukup jauh. Negasonic pun maju dengan kekuatannya menyerang Angel. Kini Colossus yang akan berhadapan dengan Angel, sedangkan Deadpool bersama Negasonic akan melawan pasukan Francis. Diperlihatkan kekuatan Angel yang mampu mengimbangi tubuh besi Colossus. Sementara itu, dengan menggunakan kedua pedangnya, Deadpool menghabisi anak buah Francis satu persatu. Bahkan Deadpool menyusun mayat anak buah Francis menjadi ejaan nama Francis. Di sana juga Negasonic dengan kekuatannya membantu Deadpool meluncur ke atas kapal. Kini Deadpool akan berhadapan langsung dengan Francis. Vanessa juga telah sadar bahwa pria berkostum merah itu adalah Wade. Francis juga memasukkan Vanessa ke dalam tabung hampa udara. Terlihat Vanessa yang kesulitan bernafas di sana. Francis pun mengambil 2 buah kampak dan segera bertarung melawan Deadpool. Dengan kelincahannya, Deadpool kemudian menancapkan salah satu pedangnya ke tabung Vanessa agar ia bisa bernafas. Deadpool cukup kewalahan melawan Francis. Bahkan Francis menancapkan sebuah pisau tepat di kepalanya. Dan hal itu membuat Deadpool hampir tak sadarkan diri. Karena pedang yang ditancapkan Deadpool sebelumnya di tabung, membuat Vanessa berhasil meloloskan diri dari tabung tersebut. Kemudian Vanessa menggunakan pedang Deadpool menyerang Francis karena melihat Deadpool yang tak berdaya menerima serangan Francis. Namun Francis tetap bisa bangkit dan melemparkan Vanessa. Dengan kesempatan itu, Deadpool menarik pisau yang tertancap di kepalanya sehingga ia bisa sadar kembali. Di bawah kapal, Negasonic yang melihat Colossus kewalahan melawan Angel pun mengeluarkan serangan terkuatnya hingga terjadi ledakan yang dahsyat di sana. Hal itu juga berimbas pada tiang penyangga kapal yang roboh dan kapal beserta kontainer yang berada di atas kapal akan segera ambruk. Francis juga terlempar jatuh karena tertabrak sebuah kontainer di sana. Tak berhenti di situ, Deadpool juga segera menyelamatkan Vanessa dalam insiden itu dengan memasukkannya ke dalam tabung hampa udara, lalu kemudian melemparkan tabung tersebut. Kini bangkai kapal itu telah benar-benar ambruk. Negasonic dan Colossus berhasil menyelamatkan Vanessa, sedangkan Deadpool masih terus bertarung melawan Francis hingga Deadpool berhasil membuat Francis sekarat. Kini Deadpool menyuruh Francis untuk segera memperbaiki wajahnya yang buruk rupa. Sambil tertawa, Francis mengatakan pada Deadpool, "Apakah kau bodoh? Aku tidak bisa memperbaiki wajahmu. Aku telah membodohimu." Hal tersebut membuat Deadpool makin muak karena selalu menahan diri untuk membunuh Francis. Ia pun langsung menodongkan senjata di dahi Francis, dan hal itu dihentikan oleh Colossus. Colossus yang mempunyai kepribadian yang baik menyuruh Deadpool untuk menjadi seorang pahlawan dan memaafkan musuh-musuhnya. Namun masukan dari Colossus hanya diabaikan oleh Deadpool. Ia langsung menembak Francis dan membunuhnya. Deadpool mengatakan pada Colossus, jika harus memaafkan psikopat yang telah mengubah dirinya, ia memilih tak menjadi seorang pahlawan. Beberapa saat berlalu, Deadpool dihampiri oleh Vanessa yang langsung menghajarnya. Karena telah lama meninggalkan Vanessa tanpa sedikit pun memberikan kabar. Deadpool pun menjelaskan situasinya dan kejadian yang telah ia alami. Kemudian Vanessa melepaskan topeng Deadpool, yang ternyata sebelumnya Wade telah memasangkan poster cowok ganteng di mukanya. Hal tersebut malah membuat Vanessa semakin penasaran.
Ia pun membuka poster itu dan melihat wajah Wade yang sekarang. Sesuai dengan perkataan Al, bahwa Vanessa akan menerima Wade apa adanya, walaupun dengan wajah yang telah rusak. Di tengah perbincangan Wade dan Vanessa, Colossus mengatakan akan mempersiapkan seragam X-Men untuknya, lalu kembali pulang ke markas X-Men. Wade dan Vanessa pun saling melepas rindu satu sama lain. Film pun berakhir. Itulah alur film Deadpool yang pertama, di mana Wade berhasil sembuh dari kankernya, juga menyelamatkan sang kekasih hatinya, walau kini wajahnya menjadi buruk rupa. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu menonton alur film Deadpool dari Rebahan Film. Semoga kalian terhibur. Jika ada sanggahan, saran dan kritik, langsung ke kolom komentar ya. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Salam warga Rebahan.